Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk melaksanakan pembekalan manasik umroh keberangkatan bersama Ustadz Dr. Saddam Hussein LC/MA, yang insya Allah materi kita pada kesempatan kali ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Akan kita bagi atau 2 sesi. Ya, sesi yang pertama adalah sesi pembekalan tentang manasik umroh yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh beliau, pembimbing yang insya Allah akan membersamai pian semua di keberangkatan umrah kali ini. Kemudian insya Allah nanti setelahnya kita akan buka tanya jawab, interaksi, dialog terkait dengan hal-hal yang perlu mungkin pian tanyakan tentang bagaimana manasik umrohnya, tentang bagaimana ibadah umrohnya. Artinya di sini nanti pian bisa bertanya sepuas mungkin. Dan kalaupun seandainya misalnya nanti ada hal-hal yang tidak sempat tertanyakan, maka jangan khawatir, insya Allah beliau insya Allah nanti akan membersamai pian dan bisa bertanya di momen apapun pada saat pian berangkat. Yang kedua, sesi yang kedua adalah sesi terkait dengan teknis keberangkatan, dan ini tidak kalah pentingnya karena teknis keberangkatan ini akan sangat sedikit berbahaya kalau seandainya terlewat, karena bisa menyebabkan tertinggal dan lain sebagainya. Maka ulun berharap kita bisa sama-sama menyimak kedua sesi ini, dan insya Allah semoga mudah-mudahan dengan adanya manasik pada kesempatan pagi hari ini bisa mempermudah dan juga bisa menambah keberkahan dari ibadah umrah yang insya Allah akan pian jalankan bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam sesi yang pertama, yaitu adalah sesi pembekalan manasik umroh, tata cara ibadah umroh dan segala hal yang berkaitan dengan umroh. Dan insya Allah langsung akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Saddam Hussein LC/MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pakai ini aja dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat calon jemaah umrah Nahdlatul yang semoga senantiasa diberikan taufik dan afiat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan membahas sebuah pembahasan yang bisa dikatakan inilah fondasi sebelum kita melakukan amalan umrah. Jadi sebelum seseorang melakukan ibadah umrah, hendaknya seseorang memiliki ilmu terkait umrah itu sendiri. Bagi yang sudah pernah melakukan umrah, paling tidak inilah kesempatan untuk mengulang kembali ilmu yang sudah pernah didapat. Dan bagi yang baru perdana melaksanakan ibadah umrah, maka setidaknya ini menjadi sesuatu yang dapat dipegang, menjadi bekal bagi kita semua sebelum kita melaksanakan ibadah umrah. Ibadah yang sangat agung, yang mana ibadah ini membutuhkan tidak hanya dari sisi harta, tetapi juga kita membawa hati kita membawa tenaga kita membawa pikiran kita untuk menempuh sebuah perjalanan jauh ke Baitullah, yang tentunya di situ kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, apa yang akan
merintangi jalan kita dan seterusnya, maka sebelum kita melaksanakan itu kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan persiapan safar, tetapi yang lebih utama dan paling utama adalah hal yang berkaitan dengan ilmu sebelum berumrah ini. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini di slide yang di sini bisa dilihat apa itu umrah. Jadi sebelum kita mengenal atau sebelum kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan umrah, apa itu rukun umrah, apa itu kewajiban umrah, apa saja larangan-larangan umrah, yang pertama kali yang biasanya dilakukan oleh para ulama adalah mengenalkan apa itu umrah sendiri. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, kita harus mengenal apa hakikat dari umrah kita. Baik, di sini dipaparkan di situ pada slide itu apa itu umrah. Umrah merupakan suatu ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk Allah Ta'ala dengan menempuh perjalanan ke Baitullah yang ada di kota Mekah sana dan menunaikan apa saja yang berkaitan dengannya. Apa yang berkaitan dengan Baitullah, mulai dari tawaf, mulai dari sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, dan ibadah-ibadah yang mengiringi dan menghiasi keberadaan kita di kota suci Mekah. Itulah hakikat dari umrah kita. Jadi tadi umrah itu merupakan suatu ibadah. Ia adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, dan seorang hamba itu adalah kami dan antum semua. Baik, kenapa aku umrah? Slide berikutnya. Kenapa aku umrah? Di situ kami paparkan ada 4 hal yang mendasari seseorang bisa tergerak untuk melaksanakan ibadah umrah, kemudian selesai melaksanakan ibadah umrah. Jadi itu adalah rangkaian yang panjang sekali, rangkaian yang panjang, mulai dari keberadaan kita di kota ini, keinginan kita untuk mendaftar di travel yang sudah kita tentukan, sampai nanti kepulangan kita. Itu semua adalah satu rangkaian yang tidak lepas dari 4 hal ini. 4 hal ini. Baik, kita langsung saja yang pertama. Kenapa aku bisa umrah? Yang pertama, ketika seorang hamba berkeinginan, memiliki keinginan, tiba-tiba terbetik di hatinya, di benaknya, tahun ini aku ingin umrah. Kemudian keinginan itu, jamaah sekalian, tertuang dalam ikhtiar, dalam usaha. Jadi tidak hanya kita memiliki keinginan, tetapi ada usaha. Apa itu usaha? Mulai menyisihkan tabungan, mulai mencari travel yang akan mewadahi perjalanan kita, dan seterusnya. Itu adalah ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang, bertanya dari mulut ke mulut atau mencari referensi dan seterusnya. Itu adalah ikhtiar dari keinginan. Artinya berawal dari keinginan, kemudian tertuang dalam ikhtiar, baru kemudian ketika ikhtiar itu terwujud. Terwujud artinya muncul sesuatu yang ada di alam wujud. Maka keterwujudan itu adalah taufik dari Allah Taala. Itu tidak lepas rangkaian kita ini, mulai dari terbetik keinginan untuk umrah, harapan ingin bisa umrah, kemudian ada langkah-langkah, walaupun langkah itu kecil dilakukan, tetapi itu adalah sebuah rangkaian panjang yang kemudian ketika terwujud, maka itu merupakan taufik dari Allah Taala. Dan taufik dari Allah, Bapak dan Ibu yang dari Allah, tidak hanya berhenti sampai kita keluar visa umrah kita, berangkat sampai Jakarta, terbang sampai ke Madinah, tidak hanya sampai di situ. Taufik dari Allah itu berlanjut sampai nanti kita pulang kembali ke tempat masing-masing. Maka ketika seorang memiliki keinginan umrah dan dapat terwujud, tercapai dan selesai, itu adalah tidak lepas dari andil taufik dari Allah Taala. Apa itu taufik? Taufik Allah, sering kita dengar, taufik itu adalah pertolongan Allah kepada seorang hamba untuk melaksanakan apa yang mendatangkan kebaikan pada diri hamba tersebut. Itu adalah taufik. Artinya, orang yang muwafaq, orang yang senantiasa diberi taufik adalah orang yang selalu ditolong oleh Allah dalam segala hal. Dalam segala hal. Ketika dia menentukan jenis atau bentuk usaha, ketika dia memilih pasangan hidupnya, ketika dia memilihkan pasangan untuk anak putra putrinya, ketika dia memilih rumah, ketika dia membeli barang, ketika seseorang itu diberi pertolongan oleh Allah,
pertolongan itu berupa arahan dan bimbingan, maka biasanya seseorang itu akan mendapatkan kenikmatan dan kedamaian dalam hidupnya, termasuk dalam ibadah. Dalam ibadah kita sangat butuh kepada taufik Allah. Baik, yang kedua adalah umroh merupakan manifestasi dari kuatnya iman seseorang kepada Allah Taala. Jadi orang berkeinginan kuat untuk bisa umroh itu merupakan tanda dari adanya iman pada dirinya, karena tidaklah orang mau menyisihkan hartanya, mengorbankan hartanya, berpisah dengan anak istrinya atau keluarganya, orang tuanya, saudara-saudarinya, meninggalkan pekerjaannya untuk beberapa hari melakukan perjalanan. Itu tidaklah ada yang mau dan sudi melakukan itu kecuali orang yang memiliki keimanan di hati. Karena kalau orang tidak beriman kepada Allah, maka akan berasa berat untuk memberikan itu semua. Baik, yang ketiga, umrah menjadi salah satu parameter dari tulusnya cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Seseorang yang rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya untuk pergi beberapa hari di tempat yang jauh, tidak mengenal siapapun di sana, itu menunjukkan besarnya cinta kepada Allah Taala, cinta kepada aturan dan perintah Allah Taala, mau mengalahkan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan apapun dan siapapun yang kita cintai. Mungkin ada yang hobinya untuk sementara tertunda, ada yang pekerjaannya ditunda, dan seterusnya. Baik, yang keempat, umrah adalah salah satu bukti dari besarnya harap seorang kepada Allah Taala. Orang yang pergi umrah menunjukkan ia memiliki harapan yang besar kepada Allah. Harapan itu banyak sekali bentuknya. Di dua tanah suci, di kota Mekah dan kota Madinah, itu adalah dua tanah suci, dan itu hanya ada dua di muka bumi Allah yang luas. Jadi yang perlu dipahami, tanah suci itu hanya ada dua di muka bumi ini, tidak ada yang ketiganya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, disebutkan bahwasanya tanah suci di muka bumi ini itu hanya ada dua saja, yaitu di kota suci Makkah dan kota suci Madinah. Tempat yang lain apakah ada? Tidak ada. Sekalipun itu di Baitul Maqdis. Jadi kata para ulama, sebagian kaum muslimin mengira ada tanah suci yang ketiga, yaitu di Palestina sana, di Baitul Maqdis sana, itu tidak termasuk dalam tanah suci. Tetapi itu ada masjid yang di situ beribadah, nilainya ditinggikan oleh Allah Taala. Tetapi tanahnya tidak dikategorikan sebagai area atau kawasan tanah suci di sisi Allah Taala. Maka beruntung seseorang ketika dapat tiba dan menetap untuk beberapa waktu di dua kota suci ini, di dua tanah suci ini, di mana tentunya status sebagai tanah suci itu menyimpan banyak keberkahan dari Allah Taala. Tidaklah disebut sebagai tanah suci, melainkan di situ Allah memberikan ada keistimewaan di tanah suci tersebut. Ibadah-ibadah yang dilakukan tentunya nilainya lebih daripada ibadah di lain tanah suci tersebut. Baik, ini yang perlu dipahami. Seorang hamba juga kenapa dia bisa umrah? Karena dia mengharapkan pahala dari Allah, dia mengharapkan ampunan dari Allah. Tentunya dia datang membawa banyak sekali hajat dan keinginan hidupnya. Dia pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dia pengen anaknya demikian, dia pengen ingin menantunya demikian, dia ingin cucunya demikian, dia ingin menjadi apa. Itu semua dia bawa ketika umrah, dan disitulah kesempatan untuk menumpahkan apa yang ada di benaknya selama ini dari keinginan duniawi atau akhirati. Baik, di situ juga seseorang memiliki besarnya harapan kepada Allah ketika dia umrah, harapan untuk diampuni dosa-dosanya. Baik, mungkin ada sebuah kisah yang perlu dibawakan kepada jemaah sekalian. Mungkin kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh ulama yang lain, misalnya Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menceritakan suatu hari Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, ada dahulu seorang lelaki dari Bani Israel, dari umat terdahulu, kata Nabi SAW. Orang ini sudah lama bergelimang kemaksiatan, tidak tanggung-tanggung,
dosa yang dilakukan adalah kategori dosa besar, bukan dosa kecil atau dosa sedang, tetapi dosa yang sangat besar. Dosa besar ini tidak hanya berkaitan dengan dirinya, tetapi berkaitan dengan orang lain. Artinya dosa besar yang kategorinya besar sekali. Apa itu? Dia melakukan pembunuhan, tidak hanya satu nyawa dihabiskan, tetapi 99 nyawa. 99 nyawa. Kata Nabi SAW, orang ini kemudian suatu hari terbetik di hatinya keinginan untuk bertobat kepada Allah. Dia ingin menyesal dan ingin mencari bagaimana cara dia menghapus jejak dosa-dosa ini sebelum dia berhadapan atau menghadap Allah Taala. Maka orang ini minta ditunjukkan kepada orang yang a'lamu ahli ardi, orang yang paling berilmu di daerahnya tersebut. Maka tetangga-tetangganya, teman-temannya menunjukkan, coba datangi si fulan, coba datangi si fulan. Akhirnya sudah bulat tekadnya, sudah kuat keinginannya untuk meninggalkan masa lalunya, untuk keluar dari kubangan maksiatnya. Ia akhirnya dengan kelapangan dada dan kekuatan niat, dia datang menuju kediaman orang yang dibilang oleh orang-orang tersebut, coba datangi yang ini, mungkin dia bisa memberikan arahan dan pencerahan terkait dosa-dosa masa lalu. Akhirnya orang ini datang, dan ternyata yang didatangi ini adalah abid, orang ahli ibadah yang banyak ibadahnya kepada Allah Taala, yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk Allah Taala, untuk ketaatan kepada Allah. Tetapi kurangnya dia kurang memiliki ilmu terkait bagaimana cara seseorang bertobat kepada Allah. Ketika orang ini datang, dia terkejut. Kenapa? Karena yang ada di hadapannya adalah sosok yang sudah menghabisi 99 manusia, 99 nyawa. Ini bukan hal yang remeh. Kalau dalam hukum di dunia, tindak kejahatan ini termasuk pembunuh berantai, 99 nyawa. Dia datang kepada orang ahli ibadah ini, terkejut dia. 99 nyawa ini bukan hal yang remeh. Akhirnya orang ini justru alih-alih memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang dicari, dia malah meniwas kalau bahasa Belanda. Justru menyalah-nyalahkan. Artinya 99 nyawa tidak ada taubat bagimu. Marah orang ini karena dibilang tidak ada taubat, artinya engkau tidak ada kemungkinan engkau diampuni oleh Allah. Marah orang ini karena sebelumnya dia sudah biasa menggal atau menghabisi nyawa itu sudah biasa 99, akhirnya sama orang ini dipenggal, orang ini ditebas, orang ini dibunuh dan dihabisi nyawanya. Maka genaplah berapa? 100. Subhanallah. Awalnya dia ingin bertobat karena dikasih jawaban yang salah, tidak berdasar ilmu, akhirnya malah melakukan lagi. Maka dia kembali menyesal. Setelah itu dia kembali menyesal. Niatnya pengen taubat, ternyata subhanallah ujian dari Allah datang di hadapannya, ditemukan dan dipertemukan dengan orang yang memberikan jawaban yang justru menutup pintu taubat tersebut. Marah dia, dihabisi 100 nyawa sudah dihabisi. Masih ada keinginan taubat, belum padam api keinginan untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya dia minta lagi ditunjukkan kepada orang-orang. Coba carikan yang kemarin itu tidak pas sekali. Akhirnya ditunjukkan kepada yang lain. Akhirnya dia datang kepada yang lain, dia coba datangi, dan subhanallah yang orang didatangi ini adalah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang paham bagaimana seseorang jika ingin bertobat kepada Allah, menghapus dosa-dosa masa lalunya, bagaimana caranya. Dia paham. Maka ketika didatangi dan ditanya, maka dia orang ini mengatakan, kalau kamu ingin bertobat, satu cara, segera tinggalkan kampungmu, tinggalkan teman-temanmu, pindah ke kampung yang itu. Dia arahkan kepada sebuah kampung yang kata para ulama, kampung itu penduduknya atau orang-orang di situ terkenal sebagai ahli ibadah. Mereka banyak melakukan ketaatan dan minim melakukan dosa dan kemaksiatan. Adapun kampung yang ditinggali oleh orang ini itu memang sudah merajalela kemaksiatan dan dosa.
Satu caranya, jika kamu ingin bertaubat kepada Allah dan ingin tetap terjaga setelah bertaubat kepada Allah, maka kamu pindah. Dengan begitu dosa-dosamu semoga diampuni oleh Allah dan pintu taubat senantiasa terbuka untukmu. Sebesar apapun dosa-dosa yang kau bawa. Orang ini paham bahwasanya tidak ada dosa yang tidak diampuni selama nyawa kita masih ada di tubuh kita. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, Allah Taala menyebutkan, ya benar Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau melakukan dosa-dosa yang begitu banyak dan engkau tidak menyebutkanku, maka aku akan berikan ampunanku kepadamu dan wala ubali, dan aku tidak akan peduli. Sebanyak apapun engkau lakukan, sesering apapun engkau melakukan, selama engkau mau kembali dan bertobat kepadaku, maka aku akan berikan ampunan. Di hadis yang lain, hadis yang qudsi, Allah Taala mengatakan kepada hamba-Nya, "Lau balaghat dzunubuka 'anana as-sama." Seandainya dosa yang engkau lakukan itu setinggi langit, engkau punya dosa sudah menumpuk dosa sebanyak itu sampai setinggi langit, namun engkau tetap meminta dan mengharap ampunanku, aku akan berikan kepada Allah. Akhirnya orang yang tadi menuruti dan mematuhi apa yang disarankan oleh orang alim ini. Akhirnya dia tempuhlah perjalanan dari kampungnya ke kampung sebelah. Berjalanlah dia satu langkah demi satu langkah sampai kemudian tiba di pertengahan. Antara dua kampung dia tiba di pertengahan, dan di situ nyawanya dicabut oleh Allah Taala. Allah utus malaikat maut untuk mencabut. Maka di saat itu dua kelompok besar malaikat turun. Kelompok yang pertama adalah malaikat rahmat, yang satunya adalah malaikat azab. Mereka berebut untuk mengambil roh dari orang ini. Kata malaikat azab, ini bagian kami, karena dia tidak pernah melakukan kebaikan semasa hidupnya. Kelompok yang kedua, malaikat rahmat, mengatakan, enggak, ini adalah bagian kami, roh ini harus bersama kami yang akan mengantarnya, karena dia sudah berjalan menuju Allah dan sudah mendatangi Allah Taala. Dalam arti dia bertaubat kepada Allah dan melaksanakan ikhtiar untuk bertaubat tersebut. Akhirnya dalam salah satu riwayat dari hadis tersebut, Allah mengutus satu lagi malaikat datang dalam wujud manusia sebagai penengah dari dua malaikat atau dua kelompok malaikat tersebut. Malaikat ini yang mengambil wujud dalam bentuk manusia menyarankan untuk diukur langkah kakinya, nanti yang paling banyak itu bagian kelompok malaikat tersebut. Akhirnya diukur antara langkah kaki yang sudah dilangkahkannya dengan jarak yang belum ditempuhnya. Akhirnya hampir sama, imbang, kecuali hanya shibron. Dalam salah satu riwayat, shibron, sejengkal. Sejengkal ini artinya setengah lebih 1 kilan kakinya melangkah, dan itu menunjukkan artinya langkah kakinya lebih banyak walaupun sekilan daripada jarak yang belum ditempuhnya. Maka kata malaikat rahmat, kalau begitu ini milik kami. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pun demikian. Mungkin kisah ini menginspirasi bagi kita. Kita akan melakukan perjalanan kita, langkah demi langkah kita akan lalui. Kita tidak tahu nanti bentuk rintangan bagaimana di hadapan kita, dan rintangan itu tidak mesti masalah. Terkadang hati kita mulai down. Awalnya dari Banjarmasin kita semangat ingin beribadah, nanti ketika sampai di Madinah ingin begini. Tetapi bisa saja rintangannya adalah iman kita menurun. Bisa saja nanti godaan yang lain mengalihkan kita dari ibadah dan seterusnya. Itu akan ada nanti ketika perjalanan seorang hamba. Nah, itulah bagaimana seseorang ketika dia melakukan ibadah umrah, perjalanan umrah itu menunjukkan besarnya harap seorang hamba kepada Allah. Harapannya untuk diampuni dosa-dosanya yang dia bawa dari tempatnya ke tanah suci, agar semuanya dia pulang kembali tidak membawa dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dia ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dia ingin menjadi hamba yang jauh lebih baik daripada sebelum dia umrah. Baik, kita lanjutkan slide yang berikutnya. Kami bawakan sebuah ayat di sini menjadi renungan bagi kita semua. Allah Taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Baik, kami nukilkan sebuah tafsiran yang sangat indah dari Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini. Kata Ibnu Katsir, ini merupakan janji Allah. Ini merupakan janji dari Allah Taala bagi siapa saja yang beramal saleh, yaitu apa yang disyariatkan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan yang hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah perkataan Ibnu Katsir seperti ini. Maka Allah akan memberikannya kehidupan yang baik di dunia dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan di akhirat. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, kehidupan yang baik ini merupakan mencakup banyak hal yang berkaitan dengan ketentraman dan kenyamanan. Ketentraman dan kenyamanan. Hal tersebut dapat berupa rezeki yang halal atau sifat qanaah, rasa bahagia, ataupun masuk ke dalam surga. Kemudian Ibnu Katsir menukil salah satu perkataan salaf, Ad-Dhahhak menerangkan hidup nyaman itu dengan rezeki yang halal. Lihat di sini, hidup yang nyaman itu kata Imam Ad-Dhahhak dengan rezeki yang halal. Beliau tidak menyebutkan dengan rezeki yang banyak. Kenapa? Betapa banyak miliarder-miliarder tidurnya tidak nyenyak. Kita mungkin uang kita mungkin hanya beberapa, tidak sepersekiannya, tapi bisa tidur dengan nyenyak. Nah, kata Imam Ad-Dhahhak, hidup nyaman di dunia itu dengan rezeki yang halal dan kemudahan beribadah di dunia. Ini dua kuncinya. Hidup yang nyaman di dunia itu adalah punya rezeki yang halal dan kemudahan beribadah di dunia. Beliau menambahkan, yaitu dengan kesempatan melaksanakan ketaatan dan merasakan kedamaian dalam ketaatan tersebut. Jadi ketika kita bisa sholat, kita merasa tenang, nah itu sudah indikasi kuat bahwa kita sedang berada dalam hidup yang nyaman dari Allah Taala. Penjelasan yang paling tepat adalah bahwa hidup nyaman itu mencakup semua hal tersebut. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Mungkin kita ambil 1-2 saja. Apa keistimewaan umrah? Jadi untuk mengenal apa keistimewaan umrah, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang betapa berharganya ibadah yang akan kita kerjakan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik, kita ambilkan 1 atau 2 hadis. Nanti mungkin bisa dibagikan di grup, nanti mungkin slide PPT ini biar mungkin bagi jemaah ingin membaca kembali bisa. Nanti kita ambilkan 1-2 saja. Yang pertama adalah hadis dari Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyampaikan tentang keistimewaan umrah. 1 umrah dan umrah berikutnya akan menghapus dosa di antara keduanya. Artinya, ketika kita pernah umrah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, dan sekarang kita berkesempatan atau diberi kesempatan oleh Allah untuk umrah, maka itu adalah kesempatan untuk menghapus 5 tahun kita melakukan dosa, 10 tahun kita melakukan dosa, 20 tahun kita melakukan dosa, dan seterusnya. Tetapi umrah yang bagaimana? Tentunya umrah yang kita lakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Taala. Artinya benar-benar umrah yang berkualitas, bukan umrah yang asal-asalan. Karena Allah Taala menginginkan apabila seorang hamba melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, hendaklah seorang melakukannya dengan penuh semangat dan penuh kualitas. Baik, yang kedua, kita ambil hanya 2 saja, nanti sisanya bisa dibaca. Adalah sabda Nabi SAW, rangkaikanlah haji dengan umrah, karena keduanya dapat mengikis kemiskinan dan dosa, sebagaimana pembakaran atau bara api mengikis karat atau kotoran besi. Baik, slide berikutnya. Ada 8 adab safar umrah. Sebenarnya ini adalah adab safar secara umum. Jadi ketika seorang hendak berpergian, seseorang ada melakukan adab-adab. Ada tata cara seseorang melakukan bepergian jauh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, yang pertama adalah niat.
Niat selalu mengawali dan mendasari setiap gerak-gerik, tindak tanduk dan langkah kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita hadirkan niat suci, karena safar kita kali ini adalah perjalanan ketaatan kepada Allah. Kita sedang melangkah ibarat seorang lelaki yang ingin tulus bertaubat kepada Allah melangkahkan kakinya. Maka ini adalah perjalanan ketaatan kepada Allah, dan ini tujuan utama dari pengorbanan waktu, tenaga, dan harta kita. Baik, yang kedua adabnya adalah mulai bertobat. Sama seperti kita terinspirasi dengan seorang yang bergelimang dengan dosa, dia ingin melakukan perjalanan ke kampung yang di situ banyak ketaatan, orang-orang soleh banyak di situ, maka kita pun sama saat ini. Kita ingin datang kepada Allah Taala, mengunjungi Baitullah dengan membawa setumpuk dosa kita, dan kita ingin pulang tidak membawa setumpuk itu. Kita tinggalkan di sana, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Maka mulai dari saat ini kita mulai tumbuhkan dan bertekad untuk bertobat kepada Allah. Maka bulatkan tekad sebelum safar yang mulia ini. Baik, yang ketiga, kita bawa bekal terbaik. Bekal terbaik bukanlah baju, bekal terbaik bukanlah alat-alat make up, bekal terbaik bukanlah gadget, namun bekal terbaik adalah harta yang halal dalam memenuhi kebutuhan selama perjalanan. Jadi kita siapkan uang yang memang kita yakin ini kita dapat dari cara yang benar dan cara yang halal untuk menemani kita selama perjalanan umrah. Harta-harta yang masih diragukan kehalalannya tinggalkan. Pilih dan bawalah harta yang uang yang kita yakin ini adalah uang yang kita dapatkan dengan cara yang halal, cara yang baik untuk membersamai perjalanan kita. Karena ini adalah perjalanan umrah, perjalanan ketaatan kepada Allah Taala. Maka jangan bawa bekal kecuali bekal itu adalah bekal yang dari uang atau harta yang halal. Baik, yang berikutnya, berhias dengan takwa. Berhias dengan takwa. Nah, karena ini adalah perjalanan ketaatan, bersemangat dan fokus untuk menjalankan segala ketaatan dan menjauhi segala larangan dalam safar ibadah ini. Maka ketika kita sedang safar, perhatikan bagaimana sholat kita, bagaimana lisan kita berzikir, bagaimana hati kita tetap tertaut dan terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah perjalanan ibadah, perjalanan ketaatan, maka kita pun harus berhias dengan perhiasan terbaik, perhiasan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yaitu dengan ketakwaan. Dan ketakwaan maksudnya adalah menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Termasuk juga ketakwaan adalah kita berhias dengan akhlak-akhlak mulia. Karena nanti di tanah suci nanti mungkin ada saja hal yang membuat hati kita jengkel, Pak. Mungkin nanti pas kita lagi duduk, lagi khusyuknya berdoa kepada Allah, tahu-tahu kepala kita dipegang, terus ada kaki melangkahi kita. Mungkin bagi kita memegang kepala ini adalah aib sekali, tapi mungkin bagi budaya bangsa yang lain, negara yang lain itu adalah biasa. Dan seterusnya, ada saja mungkin yang membuat kita dongkol. Kita sedang antri misalkan kamar mandi, misalkan pas di masjid, tahu-tahu ada yang nyerobot kita. Itu membutuhkan kesabaran dan membutuhkan akhlak-akhlak mulia dari kita. Segala apa yang kita rasakan dari hal yang pahit, maka bagaimana kita menata hati kita pada saat di perjalanan maupun di tanah suci. Baik, yang berikutnya adalah doa untuk keluarga. Doa untuk keluarga. Bagi yang berangkat dan terpaksa meninggalkan pasangannya atau terpaksa meninggalkan anak-anaknya atau cucu-cucunya tidak bisa membawa bersama, maka jangan pernah tinggalkan doa kepada Allah untuk kebaikan keluarga yang kita tinggal. Titipkanlah keluarga yang ditinggal kepada Allah yang menjadi sebaik-baik penjaga. Titipan yang diserahkan kepada Allah tidak akan terlantar. Kita tidak tahu bagaimana anak kita, bagaimana pasangan kita ketika kita tinggal beberapa hari. Antum tahu kenapa ketika seorang suami bekerja dan meninggalkan istrinya mungkin untuk waktu yang cukup lama, 3 bulan, 4 bulan,
tidak sedikit kejadian istrinya melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan lelaki lain dan seterusnya. Atau sebaliknya, suami di luar sana, istri sedang berjibaku mengurus anak, mengurus rumah, tidak tahu bagaimana suami ketika perjalanan dinas atau perjalanan di luar sana, tidak tahu bagaimana suaminya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ada amalan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW agar pasangan yang kita tinggal ataupun agar pasangan yang sedang meninggalkan kita itu sama-sama dijaga oleh Allah Taala, dijaga keimanannya, dijaga akhlaknya, dijaga keselamatannya, nyawanya dijaga, kesehatannya dijaga, anak kita tetap memperhatikan sholat dan seterusnya. Itu ada, Pak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita akan sebutkan di slide berikutnya tentang doa-doa. Dan ini adalah amalan yang sangat ampuh. Ketika seseorang dengan tulus dan kuat berdoa kepada Allah, maka dia akan tidak memiliki kekhawatiran bagaimana suaminya ketika di luar sana. Suami tidak khawatir terhadap anak dan istrinya, karena ketika meninggalkan, dia tidak tahu nanti anaknya bergaul dengan teman siapa. Dia tidak tahu bagaimana nanti rumahnya dan seterusnya. Maka dia titipkan kepada Allah, dia doa kepada Allah Taala agar ini dijaga, kita dijaga. Dan itu ada dua doanya. Baik, nanti kita akan sampaikan atau nanti kita akan jelaskan. Baik, yang berikutnya, tulis wasiat penting sebelum kita pergi. Tinggal wasiat itu bukan berarti kita nanti tidak kembali. Tidak. Ini adalah untuk langkah jaga-jaga. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah terkait utang piutang. Kita punya utang kepada siapa, atau siapa yang masih berutang kepada kita, itu tulis, tinggalkan untuk anak atau untuk keluarga kita. Sehingga kalau terjadi apa-apa, misalkan qadarullah kita menghembuskan nafas di tanah suci, terkait masalah utang piutang ini diketahui oleh anggota keluarga. Karena kita tahu, walaupun sebanyak amalan atau pahala yang dimiliki oleh seseorang, tetapi ketika ia masih meninggalkan hutang dan hutangnya ini tidak dilunasi oleh anggota keluarga atau ahli warisnya, maka ia tertahan dari masuk ke dalam surga. Maka salah satu adab safar jauh adalah tulis surat penting. Bukan berkaitan dengan yang lain, tetapi khusus masalah utang piutang. Kita punya utang berapa ke orang, ini orangnya, ini tempatnya, kita punya uang di orang siapa saja, berapa nominal dan seterusnya. Tulis dan simpan atau taruh di rumah. Baik, yang berikutnya adalah berikan nafkah. Maksudnya tinggalkan nafkah yang cukup untuk anak atau istri atau orang tua atau siapa saja keluarga kita yang kita tinggal. Berikan nafkah yang cukup. Ini karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang dikatakan sudah melakukan dosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang harus diurusnya atau orang yang harus dinafkahi keluarganya. Baik, yang berikutnya adalah pilih teman safar. Pilih teman safar. Teman safar itu sangat berpengaruh dalam kualitas ibadah umrah dan perjalanan ketaatan kita ini. Kalau teman safar kita ini suka bercanda, suka tidur, maka sedikit banyak juga akan terkena kita. Suka misalkan gosip atau gibah, nanti akan mengurangi frekuensi zikir kita kepada Allah. Tapi kalau kita punya teman safar, dia sering zikir, dia terlihat sering doa, itu tumbuh semangat kita untuk melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah seperti yang kita lihat. Dan alhamdulillah kita insya Allah akan safar sama-sama, kita akan saling ingatkan sama-sama, karena kita tidak ingin perjalanan kita ini adalah perjalanan yang sia-sia hanya untuk kenikmatan pemandangan dan seterusnya, tetapi kita ingin betul-betul berkualitas di hadapan Allah Taala. Dan insya Allah kita akan menjadi teman safar bersama-sama. Nanti insya Allah akan ada saling mengingatkan satu dengan yang lain. Baik, yang berikutnya zikir safar ini mungkin kita lewati, tapi kita ambil yang bagian pertama saja. Baik, yang pertama
Untuk keluarga, tadi yang belum ceritakan, belum singgung. Ketika kita hendak pergi, ada doa yang kita doa kepada Allah untuk anak atau untuk keluarga yang kita tinggal. Apa itu? Ini doa ada. Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang di sisinya titipan tidak terlantarkan. Ini dari hadis Ibnu Majah dan disahihkan Al-Syarabani rahimahullah ta'ala. Artinya kita titipkan kepada Allah rumah kita. Kita titipkan kepada Allah penghuni rumah tersebut. Dijaga oleh Allah keselamatannya, dijaga oleh Allah keimanannya, dijaga oleh Allah akhlaknya. Sehingga ketika kita tinggalkan, kita serahkan kepada Allah. Dan Allah yang memegang hati manusia. Betapa banyak ketika kedua orang tuanya pergi jauh, anak-anaknya tidak sholat. Anak-anaknya yang kalau ada orang tuanya jadi anak yang baik, tetapi ketika orang tuanya pergi, anak-anaknya sudah nilai-nilai kebaikan yang diajarkan selama ini orang tuanya dilupakan, dan itu kesempatan untuk sebebas-bebasnya oleh anak kita. Maka kita titipkan kepada Allah yang memegang hati semua manusia. Baik. Yang kedua itu ada nanti doa safar. Ketika antum berangkat dari rumah menaiki kendaraan atau menaiki mobil ke bandara, nanti juga diulang kembali ketika naik pesawat. Itu ada di situ kami tuliskan dalam bahasa Indonesia. Subhanalladzi, untuk memudahkan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ini cukup panjang. Nanti mungkin jika ada kesempatan kita akan bahas maknanya walaupun secara singkat, nanti mungkin di bandara kah atau di tempat lain di sela-sela perjalanan kita. Baik, yang ketiga adabnya adalah naik turun. Maksudnya ketika kita sedang menjalani jalanan yang menanjak, kita baca Allahu Akbar 3 kali. Ketika turun baca Subhanallah tiga kali. Baik. Kemudian yang keempat, ketika singgah. Jadi kita nanti mungkin transit di Jakarta. Ternyata ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu, mungkin bisa jadi nanti ada hal yang tidak diinginkan, misalkan ada pencuri kah, atau tas kita kehilangan diambil orang, atau dan seterusnya. Kita tidak tahu di perjalanan itu bagaimana kondisi kita. Ada doa agar kita dijaga oleh Allah, yaitu doa berikut ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan semua makhluk, dari manusia, dari jin, dan dari binatang berbisa dan yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah, dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi ketika perjalanan zaman dulu kan melewati lembah. Nah, ketika Nabi hendak beristirahat di sebuah lembah, Nabi baca doa ini. Nabi baca doa ini karena tidak tahu di lembah itu ada jin kah, atau ada hewan berbisa kah, dan seterusnya. Makanya Nabi mencontohkan hal ini, mengajarkan hal ini. Jadi enak ketika seorang transit di sebuah daerah, di sebuah kota, doa dengan doa seperti ini sehingga dia dijaga oleh Allah dari gangguan makhluk, dari manusia, dari jin, dan yang lainnya. Baik, yang terakhir ketika masuk kota, dan ini nanti di doa ketika masuk ke Madinah, dan juga nanti ketika masuk ke Makkah. Ini doanya, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbal riyahi wa ma zarayna wa rabbas syayatini wa ma adlalna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa ahliha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini kami bacakan ringkasnya. Setelah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Tuhan langit yang 7, Tuhan bumi yang 7, Tuhan angin, dan Tuhan setan-setan, kami meminta kepadamu kebaikan dari daerah yang kami akan tinggali sebentar ini, dan kami berlindung kepadamu, dan kami meminta kepadamu kebaikan penduduknya, penghuninya. Jadi enak, Pak. Terkadang bisa saja kita sering ketemu orang yang tidak baik, orang yang kasar, ngomongnya keras di hadapan kita, padahal kita tidak salah. Bisa saja kita karena melupakan doa seperti ini, minta kepada Allah agar diberikan kebaikan dari kota tersebut dan kebaikan dari penduduknya. Kemudian tidak hanya itu,
seorang juga minta perlindungan kepada Allah dari keburukan kota itu, keburukan penghuninya, dan keburukan yang apa di dalamnya. Baik, ini hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Baik, kita lanjut masuk ke inti dari manasik. Sisa berapa menit? Masih lama. Baik, kita akan ambil secara ringkas. Baik, ini terkait rukun dan wajib umrah. Sebenarnya itu ada yang memang sengaja dilewatkan. Jadi sebenarnya rukun umrah itu 3. Pondasi utama, pilar utama dari umrah itu harus 3. Artinya ketika 3 ini tertunaikan, maka umrahnya aman. Dan ada 2 wajib umrah, tetapi kami sertakan di sini hanya 1. Baik, sedikit perbedaan di situ. Apa antara beda rukun dengan wajib? Jika rukun terlewat, maka umrah tidak sah. Jadi kalau rukun ini tidak dikerjakan, maka umrahnya tidak sah atau harus diulang sampai rukun itu tertunaikan. Kalau wajib terlewat, maka bisa ditutup dengan apa? Dengan fidyah, dengan tebusan. Baik, yang rukun yang pertama itu ihram. Itu rukun, artinya harus ada. Maksud dari ihram di sini, kami terangkan di sini, niat masuk ke dalam ibadah umrah dengan mengucap labbaika umratan. Itu 1. Atau versi yang kedua, labbaika Allahumma umratan. Mana-mana boleh. Mau yang pendek, labbaika umratan. Artinya sudah masuk ihram. Baik. Dan itu mengucapkan ini dari miqat. Nah, dari miqatnya ini termasuk wajib umrah. Makanya kami gabung jadi 1. Baik. Dan khusus laki-laki niat tersebut dalam kondisi menggunakan 2 kain atau 2 helai kain putih. Baik. Yang kedua, rukun yang kedua adalah tawaf. Mengawalinya dari titik Hajar Aswad. Nanti kita akan lihat sama-sama. Sembari berucap Bismillah Allahu Akbar. Jadi ketika kita sudah setara dengan Hajar Aswad, nah, mulai umrah itu atau mulai tawaf itu ketika sejajar dengan Hajar Aswad, lalu kita mengucap Bismillah Allahu Akbar, maka sudah masuk dalam ibadah tawaf. Dan mengangkat tangan ke arah Hajar, kalau bisa mencium Hajar Aswad. Namun dengan kondisi saat ini mungkin sulit terwujud, maka cukup dengan mengangkat tangan kanan. Tidak perlu mengangkat 2 tangan, tetapi tangan kanan ke arah Hajar, dan itu dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Itu maksud dari tawaf. Adapun teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Prof. Baik. Yang rukun yang ketiga adalah sa'i. Yaitu memulai dari Bukit Safa dengan berdoa terlebih dahulu, lalu berjalan menuju Bukit Marwa, diulang sebanyak 7 kali hingga berakhir di Bukit Marwa. Itu pengertian sa'i. Jadi ada 3 rukun umrah. Dan ini sangat simpel, sangat sederhana. Apa tadi? Ihram, tawaf, sa'i, sudah selesai. Itu rukun umrah. Artinya kalau tertunaikan 3 hal ini, insya Allah tertunaikan umrah. Nah, kalau tidak tertunaikan, maka harus diulang umrah. Artinya yang perlu diperhatikan betul-betul adalah 3 rukun ini: ihram, tawaf, dan sa'i. Ada pun yang berikutnya, ini tahallul, maksudnya adalah mencukur rambut. Kalau bagi laki-laki itu mencukur habis atau mencukur sebagian, menyisakan sebagian secara merata. Atau untuk perempuan itu cukup memotong untuk seukuran 1 ruas jari saja. Itu termasuk wajib umrah. Nah, baik, kita lanjutkan larangan ihram. Dan ini yang penting. Slide berikutnya. Yang pertama adalah mengenakan kain yang bersambung jahitan. Jadi kain yang bersambung jahitan bagi laki-laki itu tidak dibolehkan. Kalau perempuan bebas pakai kain apa saja, mau pakai kain apa saja, warnanya bebas. Tapi yang diutamakan adalah warna-warna gelap, karena warna-warna terang itu takutnya menerawang kalau kita nanti terlihat ketika matahari mungkin terlihat bagian wanita. Jadi lebih baik ambil warna-warna gelap
Dan itu larangan yang pertama ini lebih ke arah jemaah laki. Tidak boleh memakai pakaian yang bersambung jahitan. Itu yang kedua, ini kita bacakan secara ringkas, nanti ada pun detail, ada punya pertanyaan tidak sempat di sini, mungkin bisa nanti di sela-sela perjalanan silakan ditanyakan ke kami. Baik, yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki, pakai peci atau pakai topi itu tidak boleh. Ada pun pakai payung itu diperbolehkan, tetapi yang penutup yang langsung menutup kepala kita bagi laki-laki, ini bagi laki-laki, entah itu selimutkah nanti di pesawat mungkin atau apa, mungkin di bis atau di kereta, mungkin kedinginan tutup pakai kain ihram. Nah ini tidak dibolehkan, baik, karena termasuk larangan ihram. Baik, yang berikutnya mengambil rambut apa saja ditutup, rambut kepala kah, rambut alis kah, atau jenggot kah, atau kumis kah, atau apa saja, bulu ketiak kan, dan seterusnya. Bulu rambut secara umum di tubuh, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah memotong kuku. Jadi ketika sudah masuk labbaik Allahu umratan, maka sudah berlaku larangan-larangan ini. Maka jangan mengambil kuku, potong kuku kan, atau gigit kuku, ambil, dan itu tidak dibolehkan. Yang berikutnya yang kelima adalah memakai wewangian. Jadi kalau sudah labbaik Allahu umratan, sudah masuk ihram, maka tinggalkan wewangian. Tidak boleh menggunakan wewangian yang bentuknya itu disemprot atau dioles atau apapun. Tidak dibolehkan. Baik, yang berikutnya ini khusus bagi perempuan. Memakai cadar maksudnya adalah penutup yang memang di kain yang memang diperuntukkan untuk cadar. Jadi itu memang tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana jika yang biasanya pakai cadar? Maka bisa dengan mengulurkan kain sisa dari kerudung ketika ada laki-laki asing lewat, atau dengan menutup sisa dari jilbab kita ke wajah seperti ini. Tetapi memakai cadar yang bentuknya sudah diikat dan seterusnya itu tidak diperkenankan, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak pakai cadar tidak masalah, karena memang tidak diperbolehkan memakai cadar selama rangkaian umrah tersebut. Kemudian khusus bagi perempuan juga adalah dilarang memakai sarung tangan. Jadi ketika nanti sudah masuk ihram, jangan pakai sarung tangan. Baik, ini larangan yang keenam. Yang ketujuh adalah menyelenggarakan akad nikah. Jadi ketika masih dalam keadaan ihram, tidak boleh seseorang menyelenggarakan akad nikah untuk dirinya atau untuk yang diwalikan kepadanya. Untuk anaknya, anak perempuannya tidak boleh itu. Atau untuk dirinya yang menikah tidak boleh. Atau untuk saudari perempuan dia jadi walinya tidak boleh selama masih dalam keadaan ihram. Baik, yang kedelapan adalah ini khusus suami istri adalah berhubungan badan, dan insya Allah ini dipahami. Yang berikutnya yang kesembilan adalah bermesraan dengan syahwat. Maksudnya bermesraan dengan syahwat, insya Allah Bapak dan Ibu sudah paham kapan sentuhan itu berasal dari syahwat. Ada sentuhan yang bukan karena syahwat. Misal begini, ketika masih dalam ihram, kemudian suami membelikan suatu hadiah kepada istrinya. Ketika istrinya sedang kegirangan, senang, akhirnya mencium pipi suaminya. Nah, ciuman yang berasal dari bahagia itu bukan karena syahwat, tetapi karena ada dorongan bahagia karena dibelikan hadiah. Apakah yang demikian masuk larangan? Ini tidak. Yang masuk larangan adalah yang ciuman itu walaupun di pipi itu karena syahwat. Karena syahwat ini termasuk larangan. Baik, ini sekedar contoh saja. Ada banyak nanti prakteknya, namun ini hanya sekedar pengenalan sederhana. Baik. Yang terakhir adalah membunuh hewan buruan. Termasuk dalam hal ini berburu hewan buruan di tanah suci
itu tidak dibolehkan dalam keadaan ihram. Baik. Nah, kita akan mengenal slide selanjutnya. Bagaimana jika melanggar larangan ihram? Melanggar larangan ihram yang tadi, yang 10 tadi. Yang 10 tadi. Baik. Ini kami sederhanakan sebagai tambahan wawasan saja biar ada gambaran. Walaupun nanti jika ada masalah silahkan ditanyakan, konsultasikan ke kami. Baik, yang pertama, sengaja melanggar tanpa uzur, maka itu masalah, sama dengan masalah. Maka harus dicarikan solusinya. Solusinya apa? Berupa fidyah, menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin di tanah suci, atau berpuasa 3 hari. Namun tidak semua larangan berlaku. Ada beberapa larangan yang solusinya itu berbeda dari kebanyakan larangan. Makanya kami sebutkan di sini kondisi berbeda untuk larangan berhubungan badan dan juga larangan membunuh hewan buruan, karena ada nanti rincian yang lebih lagi. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, karena tidak lepas seorang melakukan larangan itu tidak lepas dari 1 dari 3 kondisi ini. Kondisi yang kedua, sengaja tapi punya uzur, Pak. Sengaja tapi punya uzur. Misalkan laqaddarullah, misalkan kuku mungkin karena tergores apa akhirnya terbuka sebagian dan itu perih sekali misalkan, itu mengeluarkan darah terus, sehingga mau tidak mau harus dilakukan tindakan mungkin dipotong. Nah itu kan larangan mengambil kuku ketika masih dalam keadaan ihram. Ada tuh kalau sudah selesai umrohnya bebas. Nah, jadi kita bicara tentang kondisi seorang masih dalam kondisi ihram. Maka ini tadi kondisi sengaja dengan uzur. Maka yang demikian tidak masalah. Artinya tidak menimbulkan masalah untuk keabsahan umrohnya. Maka di sini tetap memberikan atau melakukan tebusan fidyah berupa menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah. Hadis Ka'ab bin Ujrah ini atau Ka'ab bin Ujrah ini seorang sahabat yang ketika dalam kondisi ihram beliau memiliki sakit gatal atau yang berkaitan dengan rambut kepalanya. Maka kata Nabi SAW, apakah hal itu sangat mengganggumu, membuatmu tidak nyaman dan benar-benar tersiksa? Maka Nabi memperbolehkannya untuk mengambil rambutnya padahal masih dalam keadaan ihram. Namun Nabi memberitakan untuk menyembelih seekor kambing. Artinya tidak masalah, tetap melanjutkan. Namun di sini ada gantinya. Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, tidak sengaja melanggar larangan ihram. Misalkan bapak-bapaknya ketika di kereta, nanti kita pakai kereta selesai. Ya, pakai bis. Misalnya kita di bis di perjalanan dari Madinah ke Mekah, kita kemudian tertidur karena mungkin AC di bis itu terlalu dingin, terlalu kencang, tanpa sengaja yang bapaknya kain ihramnya ditutup ke wajah dan ditutup ke kepala biar nggak kedinginan misalkan. Nah ini dalam kondisi sedang tidur tidak sadar, akhirnya betul. Apakah harus bayar fidyah, bayar tebusan? Tidak. Kenapa? Karena ini disebutkan melakukan larangan ihram karena pertama tidak tahu hukumnya. Tetapi sekarang jemaah sekalian sudah tahu hukumnya, luput dari kondisi pertama. Ada kondisi kedua, lupa. Nah bisa saja kita melakukan sesuatu karena lupa. Misalkan tidak sadar, tahu-tahu kita ambil mungkin rambut atau ambil bulu dari tubuh kita dan seterusnya karena lupa bahwasanya sedang dalam kondisi ihram dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu dipaksa oleh orang lain. Maka hal ini termaafkan dan tidak menanggung fidyah berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 5, Al-Baqarah ayat 286 dan hadis riwayat Ibnu Majah terkait 3 kondisi termaafkan untuk umat ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, umatku dimaafkan, tidak dianggap sebagai kesalahan yang memiliki konsekuensi nantinya dalam 3 kondisi, yaitu ketika diantaranya adalah lupa atau tidak tahu hukumnya atau dipaksa. Baik, ini adalah teknis bagaimana umroh slide berikutnya. Baik, ini kami bacakan secara singkat saja. Mandi sebelum mengenakan pakaian ihram.
Kalau tidak mandi bagaimana? Tidak masalah sebenarnya. Tapi karena kita akan melakukan aktivitas fisik yang cukup menguras tenaga, maka lebih baik di sini kami menyarankan untuk berbersih diri sebelum ihram, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Jadi mandi sebelum masuk ihram, kemudian bagi laki-laki mengenakan 2 helai kain putih, sementara perempuan mengenakan busana muslimah tanpa hiasan, tanpa sarung tangan dan tanpa cadar. Kemudian yang ketiga adalah berhenti di miqat Dzulhulaifah atau Bir Ali, mulai berniat umrah dan bertalbiyah labbaika umratan atau labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian yang keempat, selama di perjalanan memperbanyak talbiyah dan zikir. Laki-laki mengeraskan suara talbiyahnya, sementara ibu-ibu atau perempuan melelehkan suara talbiyah. Kemudian nanti ketika sampai berwudu lagi, bagi siapa saja yang batal wudunya setelah tiba di kota Mekah. Kemudian yang keenam, membaca doa masuk masjid sembari mendahulukan kaki kanan saat memasuki Masjidil Haram. Nanti ada kita bahas sama-sama adab bagaimana masuk ke dalam masjid. Yang ketujuh adalah menghentikan talbiyah ketika melihat Ka'bah. Nanti ada doanya ketika kita sudah masuk kemudian melihat Ka'bah dengan kedua mata kita sendiri, maka kita tidak lagi bertalbiyah, tetapi ada doanya lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Itu nanti kami share juga nanti insyaallah, atau dicatatkan apa saja doa yang mungkin perlu dibaca. Baik. Kemudian ini adalah ringkasan dari apa yang sudah ada dalam bentuk gambar dan ringkasan. Baik, kita akan bertolak dari miqat Dzulhulaifah itu di Madinah. Ada 3 di situ. Ini adalah ringkasan dari sebelumnya untuk memudahkan saja, poin-poinnya saja. Mandi, yang kedua pakai kain ihram bagi laki-lakinya. Kemudian yang ketiga adalah mulai niat dan talbiyah. Kemudian selama di perjalanan itu banyak talbiyah. Nanti sampai di Masjidil Haram maka berwudu, ada masuk masjid dan berhenti talbiyah. Berikutnya setelah selesai ihram, ini ada namanya tawaf, rukun yang kedua. Apa yang dilakukan oleh seseorang, khusus laki-laki, membuka pundak sebelah kanan sebelum tawaf. Nanti dijelaskan sama sesi kedua atau langsung ya? Langsung. Baik. Laki-laki nanti membuka pundak sebelah kanan sebelum tawaf. Nanti tetap kami akan bimbing, tetap akan kami ingatkan ketika nanti kita sama-sama turun untuk tawaf. Nanti kita akan ingatkan untuk bapak-bapaknya untuk menurunkan dan tidak menutup bahu sebelah kanan. Artinya diarahkan atau diputarkan ke bagian bawah nanti, selendang bagian atas dari kain ihram. Kemudian setelah itu kita mulai tawaf tatkala sejajar dengan Hajar Aswad sembari mengangkat tangan kanan. Tetap kita bahu sebelah kiri itu sejajar dengan Ka'bah. Jangan membelakangi Ka'bah apapun kondisinya. Misal sini bapak-bapaknya nanti hendak menjaga ibunya atau menjaga anaknya, jangan membelakangi Ka'bah. Anda mungkin menjaga ketika tawaf nanti, jangan membelakangi Ka'bah. Tidak boleh. Baik, itu nanti akan diingatkan juga. Ketika sudah sejajar dengan Hajar Aswad, kita mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan berucap Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, khusus laki-laki disunahkan untuk berlari kecil dan memendekkan langkah kaki pada 3 putaran awal. Baik, kenapa hanya 3 putaran awal saja? Tidak 7 putaran laki-lakinya berlari-lari kecil, karena bisa jadi pingsan nanti kalau berlari-lari kecil. Nah, ini ada ceritanya, disebutkan di dalam buku-buku. Para ulama menyebutkan alasannya. Kenapa jika memungkinkan, kondisinya memungkinkan, laki-lakinya itu berlari-lari kecil, bukan berlari kencang, berlari kecil dengan memendekkan jarak antara satu langkah dengan langkah yang lain. Ibaratnya kayak jalan cepat. Ini ada ceritanya. Jadi ketika Nabi SAW berhasil masuk Makkah bersama para sahabatnya, itu dulu orang-orang Quraisy menyebarkan isu ini bahwasanya Nabi beserta para sahabat ini sudah kecapean datang dari Madinah
menempuh perjalanan jauh beberapa hari ke Mekah. Kemudian ketika tiba di Mekah, itu Nabi kelihatan sudah capek dan lelah. Maka Nabi SAW pada saat itu menunjukkan kepada orang-orang yang memperhatikan beliau bersama para sahabat berlari kecil ini untuk menunjukkan bahwasanya Nabi dalam hal ibadah tidak terlihat lemah. Nah, ini ada ceritanya kenapa sampai sekarang sunnahnya, ini sunnah tidak melakukan tidak masalah. Tapi sunnahnya bagi bapak-bapak, jika bisa melakukan lari kecil ini, rombel ini, maka itu sunnah. Itu lebih baik. Jika tidak bisa mungkin karena padat dan seterusnya, maka semampunya. Dan ini hanya 3 putaran saja, 3 putaran Allah. Kemudian yang keempat, apabila memungkinkan untuk mengusap rukun yamani, maka hal itu baik. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka tidak masalah. Nanti kita akan sebutkan di mana letak rukun yamani di ringkasan nanti. Baik. Kemudian membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ulun kita semua dari kita sudah sering membacanya. Itu dibaca di antara rukun yamani dan hajar aswad. Kemudian yang keenam, setiap kali mencapai hajar aswad, mengangkat tangan dan berucap Allahu Akbar. Tidak perlu lagi mengucap bismillah, karena bismillah itu di pertama saja. Kemudian mengangkat tangan Allahu Akbar. Yang ketujuh, selama tawaf hendaknya memperbanyak zikir, doa, istighfar, tilawah Al-Quran, dan tidak ada bacaan khusus selama tawaf. Tidak ada bacaan khusus. Jadi apa yang kita merasa nyaman dengan doa tersebut, dengan zikir tersebut, maka baca. Karena yang dicari ketika tawaf itu adalah ketenangan hati, bukan kesibukan kita membaca membolak-balik, enggak. Tetapi apa yang kita hafalkan, apa yang kita nyaman bacanya, dan itu dapat mendatangkan ketenangan dan kekhusyuan ketika tawaf, maka lakukan itu. Baca qul huwallahu ahad boleh, karena tidak ada zikir khusus, amalan khusus ketika tawaf. Karena tujuan dari tawaf itu adalah mencapai kekhusyuan, ketenangan dan keterikatan hati seorang hamba dengan Allah ketika tawaf. Karena nanti banyak sekali hal-hal yang membuat kita terdistraksi, terganggu konsentrasi kita. Mungkin nanti ketika kita lewat dalam tawaf itu, kita lihat di samping kita, ini kenapa wajahnya begini? Mungkin ketika kita lewat, nanti kita kegesek dengan mungkin yang orang-orang yang mungkin postur tubuhnya lebih tinggi, kita ini kegesek dengan peluk keringatnya, Pak. Ada macam-macam. Ada yang kita sudah rombongan, tetapi nanti ada yang main terabas saja, main potong saja, macam-macam. Dan waliyadzubillah juga terkadang di situ karena banyak sekali. Terkadang mungkin ada wanita-wanita dengan paras cantik. Ada orang-orang yang terdistraksi, terganggu konsentrasinya, harusnya dia berpikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sibuk memperhatikan kecantikan wanita-wanita yang ada di situ. Nah, ini juga perlu diperhatikan, karena seseorang itu harus fokus ketika beribadah, khusyuk, karena ini sedang ibadah. Kalau sedang jalan-jalan di tempat lain, walaupun tetap salah, tapi masih benar daripada dilakukan di beberapa menit seseorang melakukan tawaf. Ini adalah momen yang sangat berat. Ini perlu diperhatikan. Baik, kemudian selesai tawaf yang ke-8, melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam bahasa kita atau bukan kuburan, bukan. Itu adalah sebuah batu, sebuah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berpijak ketika hendak atau ketika sedang membangun bata-bata atau batu-batu yang untuk membentuk dan membangun Ka'bah. Kemudian batu itu jadi telapak atau ada bekas telapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seorang selesai melaksanakan tawaf, dia sholat di belakang makam Ibrahim dan tanpa doa setelah itu. Jadi setelah selesai sholat 2 rakaat, 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang ringan, bukan panjang, ringan, tanpa doa di situ. Karena untuk bersiap melanjutkan dan melupakan doa di sa'i nantinya. Maka rakaat pertama itu surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Baik, ini slide yang berikutnya. Ini adalah ringkasan rukun yamani di mana. Baik, ini kita akan putar kebalikan dari arah jarum jam.
bukan segini tapi kebalikannya. Maka ketika kita mulai dari Hajar Aswad yang bulat itu, kita akan putar, nanti akan bertemu sebelum kembali ke Hajar Aswad, akan bertemu nanti sudut sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Sengaja kami tidak sertakan ada rukun Syami di mana, ini biar memudahkan jemaah untuk mengingat saja ada rukun Yamani dan Hajar Aswad, sudah itu saja. Ada nanti rukun Syami tapi tidak ada hal yang berkaitan di situ. Baik, ada rukun Yamani, kemudian ada sudut berikutnya adalah Hajar Aswad. Nah, di antara rukun Yamani ini itu doa kebaikan dunia akhirat dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, ini adalah ringkasan saja poin-poinnya. Buka pundak kanan bagi laki, baca Allahu Akbar dari kecil ke putaran awal, kemudian yang keempat doa kebaikan dunia akhirat, kemudian yang kelima banyak zikir dan doa, dan yang keenam sholat 2 rakaat di belakang maqam. Nah, maqam itu kurang lebih di hadapan Hajar Aswad atau di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Baik, yang berikutnya sa'i, ini tidak banyak, insyaallah bentar lagi selesai. Adalah yang pertama, ketika menuju Bukit Sofa, kita membaca Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ada yang mengatakan dilanjutkan sampai selesai ayat, ada yang mungkin bagi yang kesulitan mungkin cukup sampai di sini, kemudian mengatakan abda'u bima bada'allahu bihi. Aku mulai sebagaimana Allah memulai penyebutan dengan sofa. Baik, setelah berada di atas sofa, kita mencari arah Ka'bah, dan itu biasanya kalau tidak terlihat, Ka'bahnya tidak kelihatan, itu lihat perhatikan arah keramik, karena keramik itu memang disetting untuk mengarah ke Ka'bah semua. Jadi kita lihat nanti, dan insya Allah nanti akan kami temani, kami arahkan nanti. Jadi setelah kita naik ke arah sofa, ke bukit sofa, kita nanti akan berdoa. Doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit. Ini ada tambahan yuhyi wa yumiit. Sebagai ulama tidak menyebutkan tambahan ini, namun kami tambahkan saja yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Kemudian minta apa saja dan ulangi sebanyak 3 kali. Yang tadi Allahu Akbar, setelah kita doa, kemudian kembali lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nanti doa lagi, nanti ditutup dengan yang tadi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, biasanya ini hanya saran. Ketika seseorang berdoa di atas bukit Sofa dan di atas bukit Marwah, ini adalah momen atau tempat doa-doa seseorang begitu bernilai. Maka biar tidak lupa, mulailah ketika kita tiba di atas sofa, kita doa untuk kebaikan diri kita sendiri. Apa saja yang kita inginkan, ingin sehat, ingin selamat di dalam kubur, ingin masuk surga, kita doakan untuk diri kita sendiri. Jangan khawatir, jangan memikirkan yang lain. Ini sekedar saran dari kami. Boleh karena tidak ada aturannya, tetapi ini saran dari kami, biar tidak lupa kita doa untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, dimudahkan nanti sakaratul maut, dimudahkan nantinya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dimudahkan nanti di padang mahsyar, dan seterusnya. Doa untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita, kebaikan dunia dan akhirat. Kalau sudah habis kita berdoa di atas sofa, kemudian kita turun, nanti di Bukit Marwah itu kita turun mungkin doa untuk istri kita. Nah, misalkan ada untuk pasangan, kalau yang ibu-ibunya untuk suaminya. Nah, doa di situ. Habisnya, baru nanti kemudian kenapa? Karena masih banyak. Ada berapa? Kita tuh 7. Artinya jangan takut gitu, jangan tidak takut kehabisan. Nah, di Marwah untuk pasangan. Kemudian disarankan balik lagi ke sofa untuk kedua kali, baru kemudian untuk anak satu persatu. Anakku yang ini ya Allah mudahkan dia mencapai cita-citanya, yang ini ya Allah bukakan hatinya untuk menggapai hidayah, dan seterusnya. Kita doakan untuk anak-anak. Kemudian setelah itu untuk mungkin keluarga inti kita, saudara kita, saudari kita, untuk orang tua kita, dan begitu saudara. Tinggal bagaimana untuk mengaturnya. Jadi diingatkan, jadi lebih mudah. Pertama untuk diri sendiri dulu dan seterusnya. Kemudian khusus laki-laki berlari kencang
di sepanjang area lampu hijau antara Bukit Sofa dan Marwah, dan itu jaraknya tidak berapa. Kemudian yang keempat, selama sa'i hendaknya memperbanyak zikir, doa dan tilawah Al-Quran. Biasanya orang sudah mulai turun konsentrasi ketika berada di putaran-putaran akhir di tempat sa'i. Itu sudah mulai buyar konsentrasi, sudah mulai diam saja, sudah ketinggalan jalan. Nah, kalau bisa masih menjaga semangat untuk zikir, minimal zikir mungkin subhanallah atau la ilaha illallah, atau ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan upaya kecuali dengan Allah. Mungkin di sisa tenaga itu ya sudah. Yang penting jangan melamun atau jangan justru memperhatikan yang tidak perlu diperhatikan. Baik, ini slide berikutnya. Ini adalah ringkasan saja. Ada 4 saja, mungkin sofa kita baca inna sofa wal marwata dan seterusnya. Kemudian yang kedua, doa menghadap kiblat, apa saja doanya. Kemudian ada garis nanti hijau, nanti kami akan tunjukkan nanti ketika kita di lokasi. Berlari kencang bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, banyak doa dan zikir. Kemudian yang terakhir mungkin marwah, dan ini dilakukan sebanyak 7 kali. Nanti selesainya di mana, di sofa atau marwah? Kalau 7 kali artinya selesainya nanti di marwah. Kalau nanti kita selesainya di sofa, ingatkan, tegur, artinya kita yang salah, artinya ulun yang salah nanti, ya. Jadi pasti selesainya itu nanti di marwah, pasti marwah. Baik. Kemudian yang terakhir adalah tahallul. Tahallul bagi laki-laki adalah mencukur habis rambut kepala dan memendekkannya secara merata. Ada doa dari Nabi SAW, beliau doakan agar dirahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ada seseorang yang mau mencukur habis rambut itu untuk Allah Taala, menunjukkan besarnya keimanannya. Artinya ia mengalahkan egonya, keinginannya untuk tampil ganteng di hadapan manusia. Dia katakan, ya Allah, ini adalah bagian yang sangat kubanggakan, ini sangat mempengaruhi ketampananku. Aku nuruhkan itu semua untukmu ya Allah. Nah, makanya Nabi berdoa 3 kali. Kemudian dirayu oleh para sahabat Nabi SAW yang mereka hanya menipiskan saja secara merata. Ya Rasulullah, walil muqassirin ya Rasulullah. Dan juga bagi orang-orang yang memendekkan saja, doakan juga. Akhirnya Nabi mendoakan hanya sekali saja. Nabi mendoakan orang yang mau gundul itu tiga kali. Karena tidaklah seseorang mau gundul melainkan ini menunjukkan dia mengedepankan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai daripada ego dirinya, apalagi ambisi dirinya untuk dilihat tampil secara maksimal dan termaksimal saja. Baik, kemudian yang terakhir, yang kedua, tahallul bagi perempuan adalah mengambil rambut sepanjang 1 ruas saja. Kemudian setelah itu maka berakhirlah rangkaian ibadah umroh, dan semua larangan-larangan tadi menjadi boleh setelahnya secara umum. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Baik, ini yang terakhir, karena kita akan tiba ke Madinah dahulu. Mohon maaf, mungkin tinggal 1 menit lagi. Apa tujuan kita ke kota Madinah? Jadi juga harus kita tata niat kita. Baik, tujuan kita ke kota Madinah itu hanya satu. Baik. Tujuan kita ke kota Madinah adalah untuk berziarah atau mengunjungi 1 masjid saja. Tujuan kita bertolak dari tempat kita dari Pulau Kalimantan ke situ untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Ini adalah tujuan utama. Ini tujuan inti ziarah ke Madinah adalah mengunjungi Masjid Nabawi berdasarkan hadis Bukhari terkait safar ibadah ketiga masjid saja. Jadi di Madinah itu niat utama kita adalah untuk datang ke Masjid Nabawi. Adapun yang lain itu adalah mengikut saja atau cabangnya saja. Intinya, pokoknya tetap yang Masjid Nabawi. Makanya yang kedua berikutnya adalah kuburan Nabi SAW, mengunjungi makam Nabi SAW dan mengucap salam kepada beliau. Dan ini memang amalan yang khusus diperuntukkan kepada jemaah laki saja. Kemudian yang kedua, ada kuburan laki di dekat Masjid Nabawi. Nanti kita juga akan berkunjung bersama jemaah laki, karena memang perempuan tidak dianjurkan.
baik mengunjungi pemakaman Baqi dalam rangka mengingat kematian. Jadi tujuan kita mengunjungi Baqi itu dalam rangka mengingat kematian dan mendoakan penghuninya keselamatan dan ampunan. Nanti kita di Madinah, mungkin jika di sela-sela nanti kita jalan keliling, nanti juga kami akan sebutkan tentang lebih detail tentang Baqi, tentang area-area penting di Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah kuburan Uhud, mengunjungi pemakaman syuhada Uhud dalam rangka mengingat kematian dan mendoakan penghuninya keselamatan dan ampunan. Kemudian yang terakhir adalah Masjid Quba dalam rangka sholat di Masjid Quba. Sebagaimana Nabi SAW beliau setiap rentang waktu tertentu beberapa hari Nabi seringkali datang berkunjung ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat di sana. Sholat, dan kita akan mencontoh dari beliau Nabi SAW. Kita akan sholat di Masjid Quba. Nanti kita akan bahas sambil jalan nanti apa saja keutamaannya, apa yang kita lakukan, kita siapkan dari hotel ke Masjid Quba dan seterusnya. Nanti kita akan sampaikan sama-sama. Baik, mungkin sampai di sini apa yang dapat disampaikan terkait manasik haji. Semoga dapat dipahami. Jika masih ada yang belum dapat dipahami dengan baik atau masih ada hal yang mengganjal di hati ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di sini atau nanti ketika kita dalam perjalanan ataupun ketika sudah tiba di Madinah maupun di Mekah. Baik, mungkin kami kembalikan kepada Ustaz Rahmat Fauzan untuk memimpin.